Itu, jadi itu yang harus dilakukan pakai jalan hukum. Oke. Itu. Jadi kalau seandainya semua itu pada konstitusi nggak jelas itu. Memang konstitusi kan memberikan kebebasan berpendapat, tapi caranya ada. Caranya itu dengan cara harus mempertimbangkan kepentingan bangsa, kerukunan bangsa, tidak seenak sendiri. Kalau semua itu dibiarkan seenak sendiri kan rusak negara ini gitu. Dan negara itu rusaknya tuh bukan karena kita aparatnya yang nggak benar, tapi termasuk para ahli yang ngarang-ngarang juga itu tadi yang bikin negara ini kacau. Pak Arianto ini tidak ahli konstitusi, yang ahli konstitusi itu saya, ya. Iya, Anda nggak ahli, tapi nggak ahli pidana kan? Baik, Bapak-Bapak, kami sudah dapat poinnya. Penerangannya menyesatkan, itu yang saya tidak bisa terima. Baik, terima kasih Pak Arianto, Bung Refli, Bung Rifai. Bukan tupoksinya Masyarakat Kapolri begitu. Baik, kami sudah dapat. Perdebatan sengit terjadi dalam sebuah forum diskusi publik yang membahas status hukum Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, terlihat adu argumen dengan penasihat Kapolri terkait pasal pidana yang disangkakan penyidik kepada kliennya. Suasana diskusi memanas setelah Refli secara terbuka mempertanyakan dasar hukum penetapan pasal terkait dugaan pengeditan data digital yang diancam hukumannya mencapai 12 tahun penjara. Karena saya katakan nanti hanya akan menjadi alat legitimasi bagi proses penyidikan yang menurut saya tidak profesional. Kalau dibilang proporsional, saya bilang tidak proporsional. Dibilang profesional, saya bilang tidak profesional. Dibilang independen, saya katakan tidak independen. Boleh dong saya pakai negative side, ya kan? Karena klien saya yang diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. You can imagine, orang bikin buku, orang komentar di Twitter dan lain sebagainya, tiba-tiba ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Masa hati nurani kita tidak tergerak dalam penegakan hukum seperti ini? Koruptor saja cuma dihukum 3,5 tahun dan lain sebagainya. Di negara kita itu negara hukum ya. Apa yang bertindak dilihat di hukum itu bisa didefinisikan itu melanggar aturan apa tidak. Itu yang menentukan ahli-ahli yang tahu mengenai itu pelanggaran apa tidak. Kalau orang tidak ahli ya dia pakai berargumentasi dengan sudut pandang dia itu sebagai kebebasan berpendapat. Tetapi cara menyampaikan pendapat itu, ya kritik itu kalau berdasarkan dengan sopan itu mungkin tidak kena undang-undang. Tetapi kalau kritik itu disampaikan dengan menghujat sehingga menimbulkan kebencian, menimbulkan keonaran, perpecahan dan sebagainya, itu termasuk dalam satu delik. Refli menilai pasal yang disangkakan kepada Roy Suryo tidak tepat sasaran. Menurutnya, Roy Suryo sejak awal tidak pernah melakukan tindakan mengedit data digital sebagaimana dituduhkan penyidik. Ia menegaskan bahwa aktivitas yang dilakukan Roy Suryo murni sebatas penelitian dan analisis terhadap dokumen ijazah Jokowi yang telah beredar di ruang publik. Dan disebut tidak bisa disangkakan kepada trio RRT, pasal mana yang paling tidak bisa dilekatkan? Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE 2008. Alasannya? Alasannya karena contohnya misalnya Roy Suryo dianggap mengedit sebuah dokumen agar tampak otentik. Dari mana Roy Suryo ada Tifa kemudian Rismond mengedit dokumen agar otentik? Yang dikatakan sebaliknya bahwa dokumen itu palsu. 99,9% palsu. Lah, kok malah dituduh dia mengedit suatu dokumen yang palsu atau yang tidak beres jadi yang tampak otentik? Kan terbalik. Karena saya itu nggak ngelihat alat buktinya yang ada. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah penyidik itu memasukkan pasal-pasal itu ya, itu berdasarkan bukti-bukti yang ada, bukti digital yang dikumpulkan yang ada 710 itu, dan kemudian keterangan daripada para ahli, keterangan ahli yang mengatakan kalau begini ini masuk pasal ini apa tidak, kemudian saksi-saksi yang lain yang menguatkan apakah bukti ini benar, bukti yang direkayasa apa tidak. Dari situlah kemudian ditetapkan bahwa itu pasalnya masuk, bukan penyidik yang menentukan, tapi dari semua ya. Refli mengatakan, jika bicara pengeditan ijazah, yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pihak yang mengedit dokumen tersebut, bukan orang yang melakukan penelitian. Ia secara eksplisit menyebut nama Andi Azwan sebagai pihak yang justru melakukan pengeditan terhadap ijazah Jokowi, sehingga ancaman pidana berat semestinya diarahkan kepada pihak tersebut. Sebenarnya saya belum puas dengan pasal 35 tadi ya, itu simplifikasi yang dikatakan itu. Tetapi intinya adalah saya satu poin ya. Yang tepat untuk pasal 35 itu Andi Azwan ya, bukan Roy Suryo, karena Andi Azwan mengatakan dia mendapatkan scan asli, padahal ternyata setelah diteliti bukan scan asli tapi dia mengambil juga dari upload. Dan sudah dia dilaporkan ke polisi. Nah, mengenai pra peradilan begini,
kita ini kan seolah-olah everything is okay, ya kan? Negara hukum Indonesia, the rule of law dan lain sebagainya. Enggak begitu dong, bro, ya kan? Kita tahu bahwa banyak hal-hal yang kemudian penegakan hukum itu nggak normal. Makanya saya katakan, if you're part of the government, then ke peradilan itu gampang, bisa lolos. Tapi ketika Anda pada posisi yang berbeda, Anda harus hati-hati, bisa jadi jebakan Batman. Gini, Maksudnya apa itu? ini dari GPK tadi, gerakan dari gelar perkara khusus, ya, kita tahu bahwa tidak ada hal yang rasional yang bisa menersangkakan RRT. Kan cuma dikatakan ada 700 bukti dan lain sebagainya. Seperti Pak Arianto bilang, tapi tolong tunjukkan tempus deliktinya mana, lokusnya mana, peristiwanya apa. Nggak bisa. Dia main blanket aja, wah, disatukan saja begitu. Nggak bisa begitu tindak pidana. Nggak boleh pakai, kalau dia kena, dia juga kena, kan? Nah, oke. Nah, Refli juga menekankan bahwa tindakan Roy Suryo merupakan bagian dari kerja akademik dan kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Ia menilai penerapan pasal pidana dalam kasus ini berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berpendapat dan penilaian ilmiah, terutama ketika objek yang diteliti sudah menjadi konsumsi publik. Namun pernyataan tersebut langsung mendapatkan respon keras dari penasihat Kapolri. Ia menyebut apa yang disampaikan Refli Harun sebagai bentuk pembelaan yang wajar dari kuasa hukum tersangka. Tetapi ia menilai argumentasi tersebut menyesatkan publik. Menurutnya, penyidik memiliki dasar hukum dalam menerapkan pasal pidana yang disangkakan kepada Roy Suryo. Pak Arianto. this is a Nah, challenge for sekarang you. kita tuh negara hukum. Oke. Itulah memang instrumennya ya kayak gitu. Tapi kalau kemudian dengan asal-asalan ngomongin apakah nggak benar, jadi kalau gitu kita nggak boleh memakai asal gitu. Saya pikir ini kalau yang berbicara gitu orang yang nggak ngerti hukum, saya nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang bicara mengenai hukum, itu namanya menyesatkan itu. Kalau itu pandangan saya kayak gitu, Pak. Jadi negara hukum kita itu ya di dalam proses penyidikan itu kalau ada terjadi keberatan, curiga bahwa itu alat buktinya itu dimanipulasi dan sebagainya, satu-satunya jalan ya dia mengadu pada hakim bahwa ini nggak diperlakukan sebagai adil. Oke. Itu satu-satunya jalan. Pak Arianto, kalau negara kita udah benar, tidak ada muncul yang namanya reformasi Polri yang saat ini sedang bekerja, ya. Kalau benar, karena banyak yang tidak benar, makanya kan satu-satu kita lihat, kita sisir. Anda kan juga punya pengalaman ketika melamar sebagai KPK. Jadi maksud saya, kita ini realistis lah, ya. Saya juga mengakui kalau memang betul, kita katakan betul. Tapi kalau banyak hal, gini, kita ini bicara, kalau saya angkat lagi pada level konstitusi, kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat baik lisan dan tulisan, negara yang menghukum seseorang yang berpendapat itu negara yang demokrasinya low level. Penasihat Kapolri itu juga menyinggung latar belakang Refli Harun sebagai pakar hukum tata negara. Ia menyatakan bahwa Refli seharusnya memahami batas antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dapat masuk ke ranah pidana. Pernyataan itu memicu reaksi emosional dari Refli Harun. Ia tampak meninggikan nada suara dan menilai penasihat Kapolri telah melampaui tugas pokok dan fungsinya. Menurut Refli, penasihat Kapolri seharusnya bersikap netral dan tidak terkesan mengambil peran sebagai saksi yang memberatkan Roy Suryo di ruang publik. Jadi itu yang harus dilakukan pakai jalan hukum. Oke. Itu. Jadi kalau seandainya semua itu pada konstitusi nggak jelas itu. Memang konstitusi kan memberikan kebebasan berpendapat, tapi caranya ada. Caranya itu dengan cara harus mempertimbangkan kepentingan bangsa, kerukunan bangsa, tidak seenak sendiri. Baik. Kalau semua itu Dari mana dibiarkan itu? seenak sendiri Baik. kan rusak negara Pengarang ini itu. gitu. Dan negara itu rusaknya tuh bukan karena kita aparatnya yang nggak benar, tapi termasuk para ahli yang ngarang-ngarang juga itu tadi yang bikin negara kacau. Pak Arianto ini Menurut saya tidak ahli konstitusi, yang ahli konstitusi itu Iya. saya, ya. Iya, Oke, Anda nggak baik, ahli, baik, tapi nggak ahli pidana kan? Baik, Bapak-bapak, Tapi kami menerangkan sudah tentang dapat pidana, dan poinnya. itu penerangannya menyesatkan, itu yang saya Baik. tidak bisa terima. Baik, di terima dalam kasih Pak Arianto, publik ini. Bung Saya kira Refli, Bung Saya Rifai. adalah Bukan menerangkan topik pada si publik. tupoksi. Itu kalau pernyataan daripada Kapolda itu tidak terkait dengan wewenang. Itu hanya pendapat. Setiap orang kan warga negara kan boleh berpendapat. Penyidik itu para humas juga itu warga negara juga boleh berpendapat. Saya juga boleh berpendapat mengatakan bahwa jangankan Polda Metro yang melihat itu, saya sendiri juga melihat bahwa buku putih yang dibikin oleh itu tidak profesional, karena saya tahu persis ya sampel-sampelnya saja yang diambil bukan sampel yang asli. Jadi itu udah menyalahi daripada metode daripada pembuktian ilmiah yang ada. Tapi kan saya ngotot ini penelitian gitu.
Jadi dalam hal ini Polda Metro kalau menyatakan begitu itu tidak terkait dengan kewenangannya. Itu komentar saja dari pendapat penyidik ya, menyatakan bahwa itu kayak gitu. Itu saya kira untuk mengcounter framing mereka itu, bahwa mereka itu sudah melakukan penelitian dengan jujur, dengan sesuai dengan metode yang baik. Padahal yang dinyatakan, kalau saya melihat mengamati ini ya, penelitian yang mereka lakukan itu sama sekali tidak memenuhi persyaratan daripada penelitian ilmiah. Penasihat Kapolri Arianto Sutadi kini menjadi sorotan publik usai melontarkan pernyataan yang dinilai ambigu terkait polemik buku white paper Jokowi. Pernyataan tersebut memicu pertanyaan luas dari netizen, terutama ketika Arianto menyebut bahwa kepolisian menilai buku tersebut bukan dalam kapasitas sebagai penyidik, melainkan sebagai masyarakat, sehingga dapat menyimpulkan penelitian di dalamnya tidak kredibel. Pernyataan itu justru memantik reaksi keras, karena di sisi lain penilaian tersebut tetap disampaikan oleh institusi kepolisian yang memiliki otoritas hukum. Publik pun mempertanyakan batas antara pendapat personal aparat dan sikap institusional Polri, terlebih ketika penilaian itu digunakan untuk menggugurkan kredibilitas sebuah penelitian. Kalau kita lihat dari konstruksi perkara ini, itu ada 4 laporan polisi. 4 LP malah ya awalnya. 4 laporan polisi. LP 978 itu atas nama Pak Andi Kurniawan. LP 1387 itu juga ada di Polda Metro Jakarta Selatan, itu kan Lecumanan. Terus ada LP Maret Samuel Suken, itu 5 Mei 2025. Dan yang punya Pak Jokowi itu ada pada LP 2831, tanggal 30 April 2025. Jadi ada 4 LP. Tapi titik domainnya itu ada pada Pak Jokowi tentunya. Sewaktu Pak Jokowi tadi memilih keadilan mekanisme restoratif justice, seharusnya runtuh semuanya. Ya, kalau itu kita mau silakan bilang pendapat, logika hukumnya ya, betul nggak? silakan pendapat Bapak sebagai pakar gitu Pak. Tetapi penafsiran daripada penyidik itu gitu Pak. Kalau kita menyidik itu ya satu orang, satu perbuatan, satu LP yang ideal kayak gitu Pak. Nggak Tapi bisa kan dong, ini untuk Pak. ya silakan Bapak mengatakan nggak bisa. Saya Restorasi ini penyidik justice Pak. ini kan gitu. baru di Silakan. undang-undang. Itu Di pendapatnya undang-undang ini penyidik kan kayak baru, gitu Pak. Pak. Saya kemarin nanyakan sama penyidik, Dek, ini akan Anda bikin satu orang satu LP atau siap, dan untuk sementara ini kita gelombangkan jadi satu dulu. Nanti akan mengerucut pada satu persatu. Ini logika Itulah, kita itu. lompat-lompat kalau begini. Silakan. Apa itu pendapat penyidik kayak gitu. Nggak bisa. Penyidik harus tunduk sama undang-undang. Iya, Harus tunduk perintah sama undang-undang. Kalau mau suka-suka buat apa negara hukum, buat ada undang-undang. Suhu debat memuncak dalam program Dua Sisi ketika seorang pakar hukum pidana secara terbuka memprotes pernyataan penasihat Kapolri Arianto Sutadi yang menyebut bahwa tafsir KUHP dimiliki oleh para penyidik. Pernyataan itu langsung memantik reaksi keras dari para narasumber. Bagi pakar hukum pidana yang hadir, ucapan tersebut dinilai berbahaya dalam perspektif negara hukum. Penyidik itu menegakkan KUHP, bukan menafsirkan sesuka hati. Tafsir hukum bukan monopoli penyidik, itu domain akademik dan hakim. Hukum Tidak ada acara undang-undang pidana yang dipakai mengatakan, itu ya, adalah Pak kalau Lex satu LP Serta, dicabut, itu Lex semua Stripta. tidak ada. Bapak harus tunduk untuk Iya. membatasi Pada kekuasaan undang-undang. alat Tapi negara. inilah Itu harus ada hukum acara pemahaman kami pada pidana. undang-undang. Nggak bisa suka-suka. Kalau Kalau memang suka-suka ini dianggap berabe tidak- dong. Ya, Kalau Pak memang ini Arianto. dianggap melawan hukum, silakan di Pak pra-peradilan. Arianto sudah baca pasal 79 Silakan di enggak? pra-peradilan. Jadi jangan cuap-cuap kayak gini. Bukan gini. pra-peradilan. Bapak harus tahu apa mekanisme pra-peradilan. Iya, itu jelas. Apa yang harus digunakan di RJ. Iya. Pintu masuk Kalau dalam perkara kesalahan ini formil, adalah RJ. silakan aja di pra, Pak. Tidak bisa kita Pak tuduh Arianto bahwa itu sudah tidak tahu boleh. jadi bawa ke pasal pra. 79. Tetap Sebentar. punya pengamalan Boleh kayak gitu. ditafsirkan memang undang-undang. Iya, liar dong. Nggak, Saya kira Jadi ungundang-undang itu ngeri. semua ditafsirkan, Pak. Tapi Beda-beda ngeri juga Pak kalau kemudian undang-undang ditafsirkan sama kepolisian. Kalau hukum acara pidana itu tidak boleh, Pak. Bapak boleh baca, tidak boleh penafsiran, Semua Pak. punya penafsiran yang berbeda, Penafsiran. tapi kita harus ikhlas. Menurutnya, jika tafsir undang-undang diserahkan sepenuhnya kepada aparat penyidik tanpa kontrol yudisial yang ketat, maka kepastian hukum bisa tergerus. Negara hukum bisa berubah menjadi negara kekuasaan. Perdebatan bermula dari kritik pakar hukum pidana terhadap proses restoratif justice antara Jokowi dengan Egy Sujana. Ia menyebut terdapat dugaan cacat prosedural dalam proses tersebut. Dan syarat yang kedua, kalau kita dari pasal 79 itu ada 79 angka 2 dan angka 4 itu harus dituangkan dalam kesepakatan, dan kesepakatan itu tidak muncul. Ini perintah undang-undang loh, bukan maunya polisi. Kesepakatannya bersifat tertutup, tidak dibuka ke publik. Harus dong, namanya pemulihan itu apa sih kesepakatannya?
apakah katakanlah Bang Egy mengakui ijazah Pak Jokowi tidak asli atau tidak? Betul nggak? Itu hal esensinya kan di situ. Itu perintah undang-undang di poin keduanya. Sampai gitu. sekarang masih misteri. Kan tidak, makanya saya bilang tadi ini setengah kopling. Kedua, keempat di ayat 4-nya cabut laporan. Jadi apa konsekuensinya atau efek domino daripada pencabutan via RJ yang dilakukan oleh teman-teman polisi, yaitu pencabutan laporan atau pengaduan. Kalau laporannya sudah ditarik menggunakan LP yang sama, ingat loh, LP-nya sama loh ini. Nomornya sama. Maka secara teknis penuntutan terhadap teman-teman Roy Suryo CS sudah cacat prosedur. Otomatis. Nah, tidak bisa memisahkan peristiwa pidana itu dipisahkan karena itu satu kesatuan. Beberapa poin yang ia soroti antara lain, tidak adanya kejelasan permintaan maaf tertulis sebagai bagian formal dari perdamaian, kemudian tidak jelas tahapan administrasi penghentian perkara, kemudian laporan polisi yang secara hukum seharusnya dicabut, namun dinilai tidak dilakukan secara eksplisit. Selain itu, tidak ada pengujian melalui mekanisme persidangan untuk memastikan sah tidaknya penghentian. Menurutnya, dalam hukum pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Artinya ketika pelapor mencabut laporan, maka proses mestinya berhenti secara konsisten dan administratif. Ini kan selalu yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Kalau memang nanti enggak ya buat laporan polisi baru. Tapi kalau LP itu jadi dasar, Sebentar, soal, sebentar. soal poin ini agak-agak rancu nih. Soal poin ini Pak Arianto dulu boleh. Sebentar, Saya enggak, baru ini di salah satu yang poin 2C itu demi hukum. Jadi penghentian ini demi hukum. Jadi bukan permintaan. Kami itu meminta untuk polisi menegakkan hukum. Bukan demi RRT, bukan demi Jokowi maksudnya. Demi hukum. Karena itu satu laporan dengan satu nomor laporan, ya kan? Dengan adanya SP3 dicabut. Otomatis karena laporan itu ada 8 orang, oh jadi 2 aja deh. Yang nggak bisa dong. Wong nomor laporannya satu. Semuanya harus gugur. Nah itulah yang kami ajukan surat ke Irwasum. Bukan kami mau damai, tidak ada sedikit pun tersirat di otak kita kami mau damai. Itu kan pemaknaan daripada bunyi di undang-undang, ya. Tapi saya ingin jelaskan gini ya Pak ya. Ini yang tadi saya katakan sengketa antara A dan B itu tadi, di dalam yang ditangani oleh penyidik sekarang ini dengan 700 bukti itu Pak, itu bukan dari satu LP tadinya dari 3 LP, kemudian jadikan satu. Maaf ya, saya pengacaranya Bapak nggak tahu ada nomornya kok. Loh yang enggak dong, kalau keliru kan tersesat. Jangan menyesatkan. Ini ya. Sebentar, 3 Itu LP apa satu 1 LP? nomor, Bapak? Ini Pak, satu LP kan LP, dengan LP satu yang di nomor. Polda Metro itu Pak, itu Bukan ada beberapa. itu kan dari polsek dikumpulkan jadi satu, ada 3 LP. Awalnya Ini Satu asumsi dari- ini dia, bukan yang satu fakta. dari Pak Jokowi Tadi ngomong sendiri. fakta. Faktanya Kemudian dijadikan Apa satu, perlu saya tunjukkan? dan dibikin satu LP waktu itu. Ia mempertanyakan mengapa kesannya laporan bisa disesuaikan tanpa prosedur yang transparan. Menanggapi kritik tersebut, Arianto Sutadi tetap membela langkah penyidik. Menurutnya, apa yang dilakukan aparat sudah sesuai prosedur. Ia bahkan menyatakan, jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan penyidik, jalur hukum telah tersedia, yakni pra-peradilan. Pernyataan itu semakin memancing emosi di studio. Sejumlah narasumber menilai logika tersebut berbahaya karena seolah-olah membuka ruang tafsir sepihak oleh aparat. kalau Ya. kita lihat dari konstruksi perkara ini, itu ada 4 laporan polisi. 4 LP malah ya awalnya. 4 laporan polisi. LP 978 itu atas nama Pak Andi Kurniawan. LP 1387 itu juga ada di Polda Metro Jakarta Selatan, itu kan Lecumanan. Terus ada LP Maret Samuel Suken, itu 5 Mei 2025. Dan yang punya Pak Jokowi itu ada pada LP 2831 tanggal 30 April 2025. Jadi ada 4 LP. Tapi titik domainnya itu ada pada Pak Jokowi tentunya. Sewaktu Pak Jokowi tadi memilih keadilan mekanisme restoratif justice, seharusnya runtuh semuanya. Ya, Kalau itu kita mau silakan bilang pendapat- logika hukumnya ya, betul nggak? silakan Antara pendapat 4 LP. Bapak sebagai pakar gitu Pak. Tetapi penafsiran daripada penyidik itu gitu Pak. Kalau kita menyidik itu ya satu orang, satu perbuatan, satu LP yang ideal kayak gitu Pak. Nggak Tapi bisa kan ini dong, untuk Pak. ya silakan Bapak mengatakan nggak bisa. Saya Restorasi ini penyidik justice Pak. kan gitu. baru di undang-undang. Itu Di pendapatnya undang-undang ini penyidik kan kayak baru, gitu, Pak. Saya kemarin Nggak nanyakan bisa. sama penyidik, Dek, ini akan Anda bikin satu orang satu LP
atau siap, dan untuk sementara ini kita gelombangkan jadi satu dulu. Nanti Inilah, akan mengerucut pada satu persatu. Ini logika Itulah, kita itu. lompat-lompat kalau begini. Silakan. Apa itu? Itu pendapat Saya- penyidik kayak saya- gitu. Nggak, Pak, oh, nggak pertanyaan bisa. apa? Penyidik harus tunduk sama undang-undang. Iya, Harus tunduk tentang sama undang-undang. Kalau mau suka-suka, buat apa negara hukum? Buat ada undang-undang. Kalau penyidik hanya punya tafsir sendiri, lalu masyarakat disuruh menggugat melalui pra-peradilan setiap kali tidak setuju, bagaimana dengan asas kepastian hukum? Dalam sistem hukum di Indonesia, tafsir final terhadap penerapan undang-undang berada pada kewenangan pengadilan. Penyidik memang menerapkan norma hukum dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, tetapi tetap berada dalam koridor kontrol hukum oleh jaksa dan hakim. Satu Di dalam nomor. teknik penyidikan itu, Pak, itu kalau yang namanya menyidik itu tadi adalah masih akan dicari nanti. Jadi kalau SP itu Peristiwanya apa? dicabut, jadi Ini tadi Pak ya, yang namanya tadinya 12 orang itu bukan tidak 12 orang itu sama-sama melakukan perbuatan yang sama. Satu-satu masing-masing mempunyai perbuatan yang ada nilainya sendiri-sendiri. Jadi yang paling bagus logikanya itu penyidikan satu LP satu orang. ini Mestinya berdasarkan berbalik fakta, gitu. bukan logika. Fakta. Itu pemikiran polisi gitu Pak ya. Hukum Makanya berdasarkan kemarin fakta, itu Pak Arianto. kemudian yang kedua pengertian mengenai RJ. Nggak bisa logika. RJ itu bukan pidana kemudian satu LP habis bukan Hukum begitu. itu ada kepastian hukum. RJ itu adalah siapa korban Bukan dan soal pelaku. RJ, Pak. Dia akan menyelesaikan dengan baik. Itulah kalau yang minta Begini loh Pak, RJ ini kesepakatannya memang tambah. ya, karena Kesepakatan ini itu undang-undang baru. tidak harus ada tertulis kesepakatan. Sebentar. Dengan orang mengatakan Karena undang-undang Pak Egi dengan Pak Jokowi sudah sepakat, itu sudah penyidik udah menganggap itu ada kesepakatan. Dan di dalam RJ yang baru, Pak, Abang, bukan hanya saya- ada saya- kesepakatan. saya selah. Kalau ada kesepakatan itu kemudian Pak- tidak Pak dikerjakan Arianto, satu Pak minggu, Arianto. itu nanti tidak laku itu, nggak bisa disampaikan. Pak Arianto, saya selah.